Sobat Muda, selamat datang di podcast Suara Muda Bangsa edisi CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Tema kita hari ini adalah tantangan kebangsaan masa kini. Karena membangun bangsa hari ini nggak cukup dengan semangat saja, tapi juga dengan kesadaran akan isu-isu yang kita hadapi bersama. Aku Edni akan memandu diskusi ini bareng teman-teman CPNS yang berasal dari berbagai unit kerja. Sebelumnya kita kenalan dulu sama teman-teman CPNS yang bakal ngisi podcast pada sore hari ini. Ada Doni dari Balai Teknik Sains Bangunan. Selamat sore Kak Doni. Selamat sore, Anthony. Selanjutnya ada Kak Dwiki dari unit kerja BBWS Citarum. Selamat sore Kak Dwiki. Halo, selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat ya. Iya. Selanjutnya ada Guntur dari Balai Bahan dan Perkerasan Jalan. Halo, selamat sore Mas Guntur. Sore Kak Tini. Selanjutnya ada Inge dari Balai Teknik Bahan dan Bangunan Gudang. Selamat sore Kak Inge. Halo sore Kak Edeni, halo sore semua. Ya, sebelum masuk ke materi, kita akan putar cuplikan video yang akan dibahas sama teman-teman pada sore hari ini. Mohon disimak ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua lini masyarakat. Satgas Pemberantasan Judi Online mengamankan 7 selebgram dan juga mengungkap 5 provinsi paling banyak terpapar judi online. Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online tengah gencar melawan praktik perjudian yang meresahkan. Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap terdapat 5 provinsi paling banyak terpapar judi online di Indonesia. Selain nilai transaksi yang fantastis, jumlah pemain judi online di 5 provinsi ini sangat mengkhawatirkan. Dari kelima provinsi tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terpapar judi online dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Hal ini diungkap Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online setelah melakukan sosialisasi perang judi daring di Kementerian PMK Jakarta Pusat. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7. 24. Salah. Bergepok-gepok uang tunai diturunkan polisi dari dalam truk untuk ditunjukkan sebagai barang bukti. Total jumlahnya disebut-sebut mencapai 530 miliar rupiah. Uang ratusan miliar dalam bentuk tunai ini adalah barang bukti kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil bisnis judi online. Tidak hanya uang tunai, sejumlah mobil dan aset bisnis judi online juga disita. Polisi menyebut telah menetapkan 2 tersangka. Mereka mendirikan dan menggunakan perusahaan untuk menampung dan mentransaksikan uang hasil judi online. Ya, kita akan bahas tuntas 5 tantangan kebangsaan masa kini mulai dari pendidikan, pencucian uang, judi online, hingga pengaruh media massa. Mungkin langsung saja kita mulai dari topik pertama yang paling penting sebagai kondisi bangsa, yaitu pendidikan oleh Kak Doni. Silakan. Oke, terima kasih, Teh Anthony. Sebenarnya melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini tuh agak miris ya. Di media sosial sendiri itu beredar tentang anak SMA tidak bisa perhitungan dasar dan pengetahuan umum lainnya. Padahal kan pendidikan itu pondasi utama kemajuan bangsa. Gitu. Tapi melihat kondisi hari ini, kita dihadapkan pada tantangan serius mengenai pendidikan. Ada beberapa data yang bisa menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada data dari PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia itu menurun drastis. Untuk literasi matematika, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara.
Kemudian yang kedua, ada data dari situs World Population Review. Rata-rata IQ orang Indonesia pada 2024 itu sendiri berada di 78,49. Angka ini berada di bawah rata-rata IQ global yang berkisar antara 85 sampai 115. Dengan jumlah IQ ini, Indonesia menduduki peringkat ke 127 dari 197 negara yang diuji pada 2024. Data lainnya ada angka partisipasi murni atau APM untuk perguruan tinggi hanya 24,97% pada tahun 2023. Artinya, hanya 1 dari 4 anak usia sekolah yang benar-benar mengenyam pendidikan tinggi. Lainnya tidak lanjut ke perguruan tinggi, hanya tamat selesai di bangku sekolah saja. Kemudian, ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah juga masih tinggi. Akses pendidikan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar belum setara. Jika kita menengok lagi ke media sosial, kita bisa melihat ada suatu program yang namanya COC di ruang guru. Itu ada sekelompok anak yang dia pintar-pintar, tapi juga ada di media sosial yang lain menunjukkan ada sekelompok anak yang sudah SMA tapi dia tidak bisa menghitung. Ini kan menunjukkan ketimpangan yang sangat jauh sekali ya, di kualitas pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Sebenarnya kita butuh intervensi yang lebih dari sekedar program bantuan pendidikan dari pemerintah. Kita butuh pemberdayaan kapasitas SDM, pendidikan lokal, dan kebijakan afirmatif yang benar-benar merata. Selain itu, sebenarnya juga infrastruktur pendidikan itu tidak merata. Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang sekolahnya tidak nyaman digunakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Doni. Mungkin dari teman-teman semuanya juga setuju dengan pendapatnya dari Mas Doni bahwa pendidikan yang lemah bukan hanya membuat kita tertinggal dalam daya saing global, tetapi juga membuka celah bagi berbagai kejahatan terstruktur. Salah satunya yang paling mengkhawatirkan adalah kejahatan keuangan. Karena ketika literasi rendah dan kesenjangan tinggi, saat itulah uang kotor bisa masuk dengan mudah. Nah, bicara soal uang kotor, kita masuk ke isu berikutnya yaitu pencucian uang. Kita akan dengar dari Mas Dwiki bagaimana praktik ini diam-diam menggerogoti fondasi ekonomi dan bahkan demokrasi di negara kita. Silahkan Mas Dwiki. Terima kasih kesempatannya untuk Mbak Indeni ya. Betul, sebetulnya terkait masalah korupsi ini sendiri ya, itu sangat berhubungan sekali dengan money laundering. Apalagi tadi sempat dimention tuh sama Mas Doni terkait tingkat pemerataan pendidikan di Indonesia itu kan belum sepenuhnya merata ya. Mungkin itu juga salah satunya, saya berpendapat pribadi sih, mungkin salah satunya karena serapan dananya tidak maksimal gitu. Karena mungkin di tengah jalan mungkin ada proses korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ya motif utama dari terjadinya money laundering ini sebetulnya adalah para pelaku koruptor itu ingin uangnya tampak legal gitu di mata hukum. Dengan cara apa sebetulnya? Dengan cara money laundering ini gitu. Nah, untuk tahapannya sendiri sebetulnya money laundering itu terdiri dari 3 tahap ya. Yang pertama itu ada placement, di mana uang-uang ilegal ini ya itu dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Itu bisa yang sah atau tidak, atau biasanya dia dipecah gitu. Jadi nggak langsung dalam jumlah yang masif. Dipecahnya ini bisa dalam apa? Bisa melalui pembelian properti, ataupun ditaruh ke rekening bank, ataupun juga mungkin kalau saat-saat ini kan sedang ini ya, mungkin agak trennya juga lagi naik tentang kripto gitu. Mungkin bisa juga lewat kripto. Kemudian tahap selanjutnya adalah layering, di mana di tahap layering ini itu ada proses pemisahan uang dari sumbernya gitu. Jadi supaya transaksi keuangan ini tuh tidak terlacak kembali gitu. Karena prosesnya yang di layering sedemikian rupa. Nah, biasanya terjadinya di mana? Itu biasanya prosesnya itu terjadi ketika ada transfer di antar negara, kemudian ada di pembelian aset, maupun ketika proses konversi kriptonya itu sendiri seperti itu. Kemudian tahap ketiga nih, itu adalah tahap integration atau integrasi ya, di mana uang-uang yang terpecah ini itu dikembalikan, kemudian digabungkan kembali dalam bisa jadi diambil secara langsung ataupun bisa diputar kembali gitu, misalkan dijadikan investasi kah atau bisnis fiktif maupun sumbangan politik seperti itu. Sebetulnya kegiatannya juga sangat marak ya terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah mungkin
kasus First Travel ya tahun 2017, di mana sebetulnya ada sekitar uang 848 miliar yang dicuci melalui pembelian aset properti. Kemudian ada juga kasus TPPU dari Joko Chandra tahun 2020 itu. Itu kurang lebih juga untuk apa ya, proses money laundering itu melewati jaringan perbankan dan juga pembelian aset luar negeri seperti itu. Kemudian mungkin yang paling terbaru itu adalah kasus Rafael Alun ya pada tahun 2023 yang melibatkan ex pejabat Ditjen Pajak sebetulnya ini. Nah, ini juga sebetulnya nominalnya cukup lumayan, fantastis gitu, sekitar 50 miliar. Yang proses pencuciannya juga ini melibatkan usaha keluarga, rental mobil, properti, dan lain sebagainya seperti itu. Dari akumulasi ini, menurut laporan PPATK tahun 2024, transaksi mencurigakan itu meningkat dari 45% dari tahun sebelumnya ya, yaitu tahun 2023, di mana tahun 2023 itu juga sudah mencapai sekitar 499 triliun seperti itu. Nah, ironisnya sebetulnya skema terkait money laundering ini masih sangat banyak sekali ya. Salah satunya mungkin yang tanpa kita sadari atau generasi muda sadari gitu, banyak yang kita secara nggak langsung memanfaatkannya juga atau dengan sengaja mungkin. Itu salah satunya adalah judi online. Seperti itu menurut saya mungkin sekarang sedang marak sekali. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dwiki. Emang benar kalau kita pikir-pikir praktik money laundering ini bukan cuma soal angka dan transaksi yang rumit, tapi ini soal bagaimana uang haram bisa menyelinap masuk ke sistem kita, termasuk ke sektor ekonomi, ke sektor publik, bahkan ke kehidupan sehari-hari kita. Dan salah satu pintu masuk terbesarnya justru sedang ada di depan mata kita, yaitu praktik judi online. Nah, judi online ini bukan hanya ladang uang bagi pelaku kejahatan digital, tapi juga jadi saluran pencucian uang yang paling populer saat ini. Cepat, mudah, dan sulit dilacak. Korbannya banyak dari anak muda sampai staf dari pegawai pemerintah juga banyak. Nah, gimana sih sebenarnya dampak bagi masyarakat dan negara? Langsung aja kita dengar penjelasan tentang isu judi online dari Mas Guntur. Silahkan, boleh Mas Guntur? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Edni. Kalau kita bicara tentang judi online ya, judi online saat ini juga sudah menjadi darurat nasional. Meskipun perjudian sendiri itu sudah dilarang di Indonesia ya, cuman praktiknya itu terus berkembang pesat. Seakan-akan memanfaatkan celah teknologi dan pengawasan digital kita yang termasuk lemah ya hitungannya masih ya. Kalau kita lihat dari data Satgas Judi Online itu menunjukkan bahwa total perputaran uang dari judi online itu sendiri mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Korbannya juga tidak main-main, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, buruh, bahkan sepengalaman saya itu yang sudah bekerja di proyek itu kebanyakan tukang atau kulit di proyek itu main judi online. Jadi mereka tidak memikirkan keluarganya, bahkan sampai minus. Gitu. Bahkan kalau kita lihat di berita pun, bahkan ASN pun juga ikut terlibat. Kalau ada beberapa kasus bunuh diri akibat lilitan utang di judi online ini ya, salah satunya ada di Semarang dan Bekasi di tahun 2024. Jadi judi online ini juga tidak menyebabkan kerugian finansial, melainkan merusak moral, rumah tangga, mental, bahkan juga bisa membiayai kejahatan lain ya, seperti narkotika atau cybercrime. Faktor pendidikan pun juga jadi salah satu faktornya sebenarnya. Daripada akses digital ke situs judi online juga terbilang sangat mudah. Sekarang cukup pakai smartphone ya, bahkan pelajar-pelajar pun sekarang pakai smartphone, dompet digital. Nah ini yang jadi judi online merambah lumayan cepat di kalangan masyarakat ya. Jadi inilah tantangan kebangsaan yang nyata Mbak, ketika nilai-nilai ini kita kesampingkan dan berkikis oleh pola pikir yang instan. Itu sih. Benar banget.
Ngeri banget ya, Mas Guntur, kalau dipikir-pikir kita nggak cuma berhadapan dengan judi online sebagai aplikasi saja, tetapi sebagai fenomena yang pelan-pelan mengikis fondasi moral dan sosial kita. Dan pertanyaannya jadi makin penting, kenapa sih ini bisa gitu ya? Jawabannya ternyata nggak bisa lepas dari peran media digital dan algoritma platform yang sekarang jadi konsumsi harian kita. Konten berbahaya semakin gampang diakses, sementara informasi edukatif sering tenggelam. Nah, gimana seharusnya media berperan dan apa yang harus kita sadari sebagai penggunanya? Nah, topik ini akan dibahas oleh Kak Inge. Langsung saja kita dengar dari Kak Inge. Boleh Kak Inge, Oke, silahkan. makasih Kak Edeni. Di era digital sekarang ya, media massa kan lagi marak-maraknya semua ya teman-teman. Media massa saat ini nih, kalau kita bilang dia megang peran ganda nih. Dia bisa sebagai media sarana untuk kita mencari informasi dan pendidikan, tapi dia juga menyebarkan distraksi nih. Nah, di era digital yang sekarang, kita dapat mudah nih nyari informasi, cepet juga ngakses segala sesuatu ya. Tapi kadang kita sering luput nih bahwa peran media massa era digital ini tuh punya bahaya. Contohnya kayak yang tadi dibahas sama Mas Guntur nih. Nah, era digital ini kan berperan juga nih dalam pengiklanan judul ya. Jadi judul itu masuk ke website-website atau ke sosial media yang mana tuh hal ini tuh diakses sama semua orang, apalagi sama pelajar ya, website-website itu. Nah, tadi kan saya bahas kalau media massa ini punya peran ganda sebagai pendidikan publik dan penyebar distraksi. Jadi kita bahas dulu nih peran media massa sebagai pendidikan publik. Di era sekarang kan kita dapat informasi mudah nih, para pelajar juga nyari informasi pendidikan juga gampang nih, tinggal search di website atau kita bisa nyari di TikTok. Bahkan berdasarkan data Kominfo nih, 67% pelajar tuh lebih percaya berita dan nyari pendidikan, konten atau apapun tuh di TikTok dan di Instagram daripada di media resmi. Nah, hal ini nih bahaya juga sih, ngebuat kita tuh jadi terbiasa sama yang namanya budaya instan. Nah, budaya instan ini juga kan ngebuat kita jadi ada penurunan kemampuan berpikir ya. Nah, ini nih tantangan utama nih buat bangsa Indonesia ya. Jadi kayak kita tinggal search nih di TikTok isu yang lagi happening apa nih, terus kita telan aja nih mentah-mentah. Ini kan juga tantangan nih, penyebaran hoax bisa jadi juga kan. Nah, eh dengan penyebaran hoax ini kan dia itu berperan sebagai penyebar distraksi ya, di mana banyak berita-berita yang menyesatkan, menggiring opini. Nah, penggiringan opini ini tuh kan seringkali nyebabin perpecahan, kayak kemarin pas waktu pemilu itu kan banyak orang-orang giring-giring opini juga kan. Nah, selain itu peran media ini juga sebagai tempat kejahatan cybercrime juga kan, di mana kan kita dengar nih bahwa data pribadi kita tuh banyak yang bocor, KTP segala macem. Nah, ini jadi tantangan besar utama nih untuk Indonesia, di mana tantangan yang bisa menyebabkan perpecahan dan juga menimbulkan budaya instan. Jadi gimana sih kita buat ngehadapin itu? Nah, kita itu harus meningkatkan literasi membaca dan juga menjaga etika digital kita. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman atau dari Kak Enani ada yang mau menanggapi lagi tentang isu media masa ini? Ya, mungkin dari saya menanggapi ya. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Inge. Wah, dari pendidikan yang jadi fondasi, pencucian uang yang menghantui sistem keuangan, judi online yang merusak generasi, sampai media yang membentuk cara kita berpikir, kelihatan banget ya kalau tantangan kebangsaan kita hari ini tuh saling berkaitan begitu ya. Semua ini bukan cuma isu di luar sana, tetapi sudah masuk ke ruang-ruang paling dekat dengan kita, yaitu seperti dikatakan Kak Inge tadi, dari HP kita sendiri-sendiri gitu ya. Dari keluarga kita, bahkan dari pola pikir kita sendiri. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai ASN, sebagai bagian dari bangsa ini gitu. Nah, ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi kita nih para CPNS Gen Z.
Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa ASN muda bukan hanya sekedar penonton. Kita yakin kita adalah pelaku sejarah. Kita bisa melawan lewat data, melawan lewat narasi, dan aksi nyata. Karena bela negara hari ini bukan soal seragam atau senjata saja, tapi soal keberanian untuk berpikir jernih, bekerja sama, dan berbicara jujur. Nah, teman-teman, terima kasih semuanya untuk sharing informasi pada sesi sore ini ya, teman-teman. Nah, buat para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa, bangsa ini besar karena ada kita, anak muda yang memilih untuk tinggal dan membangun. Terima kasih.